Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Ikut Yesus, ada terang. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada era digital ini, aneka platform media sosial menjadikan banyak daerah, orang, atau acara-acara dan sebagainya yang sebelumnya kurang terkenal, bahkan tidak dikenal, kemudian menjadi terkenal. Anak-anak desa yang dahulunya hanya bisa bernyanyi di kebun tanpa ada yang peduli pada suara bagusnya, sekarang bisa menjadi terkenal karena suaranya yang bagus itu direkam dengan handphone lalu diunggah ke YouTube atau media sosial lainnya, sehingga orang lain di segala penjuru dunia dapat mengaksesnya. Ini hanya salah satu contoh. Tentu masih banyak contoh lain yang mungkin lebih fantastis. Dahulu, tanah Zebulon dan tanah Naftali direndahkan. Namun dengan kehadiran Yesus, tanah tersebut menjadi dikenal. Lalu orang berkata, "Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang." Dengan kata lain, di mana ada Yesus, di situ ada terang. Di situ ada sukacita. Karena itu, kalau Yesus ada di dalam rumah kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam relasi kita satu sama lain, maka pasti ada terang, ada sukacita, dan ada harapan. Hanya saja, apakah kita mau menghadirkan Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kita? Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hadirlah dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami,
dalam segala aktivitas kami, sehingga di sana ada damai dan sukacita, ada terang kehidupan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.